semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa. Ya itu kalau mau dirangkul. Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Gibran sampai mengatakan seperti itu, tapi ini lagi-lagi dianggap sebagai kekonyolan diplomasi yang seperti itu begitu. Ya memang nggak layak lah itu kesimpulannya sebenarnya untuk kelas wali kota saja kan sebenarnya wali kotanya cuma wali kota 5 kecamatan ya Mbak ya di situ ya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Lagi rame lagi nih berita tentang Gibran Raka Buming Raka, yang dimana statementnya mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah mengajak Pak Ganjar untuk gabung bersama dengannya. Dalam artian merangkul gitulah ya teman-teman semua. Nah ketika itu Pak Ganjar diwawancari oleh Bung Aiman Wicaksono, di mana Pak Ganjar mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah mau untuk bergabung di kabinet Pak Prabowo. Tentunya menjadi seorang menteri ya. Nah hal itu pun dikatakan oleh para wartawan, statement dari Pak Ganjar kepada Gibran Raka Buming Raka. Tapi di sini beliau mengatakan bahwasanya dirinya tidak pernah mengajak Pak Ganjar untuk gabung bersamanya. Tentu hal ini menuai banyak komentar ya, yang dimana salah satunya komentar dari netizen adalah kok mirip sekali dengan Pak Jokowi yang mencela-mencela. Kemarin bilang A, sekarang bilang B gitu, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya videonya. Semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa. Ya itu kalau mau dirangkul. Tapi sejauh ini seperti apa? Sudah pernah ada pembicaraan mungkin? Ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya. Mas sudah ada ucapan dari pemimpin luar negeri Mas. Kemarin kan banyak. Ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya. Mas Ganjar jawabannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apa-apa. Iya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Ini firm? Iya. Siapapun capresnya? Tidak. Kenapa? Boleh nggak? Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh. Kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun. Kan rekonsiliasi supaya damai, supaya rekat. Jangan kemudian diartikan bahwa ketika kita tidak di dalam pemerintahan tidak akan damai. Justru check and balances itu dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu, tidak ada yang mengontrol, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan bercerita, ini mbahnya oligarki, jangan sampai. Maka kemudian saya sampaikan kepada publik, agar publik juga belajar. Bahwa menjadi seorang capres-cawapres, maaf, itu tidak sedang mencari pekerjaan. Tidak sedang mencari jabatan. Tapi membawa amanah yang kemudian bebannya jauh lebih besar dari hanya sekedar kepentingan pribadi. Ya itu teman-teman semua jawaban dari Pak Ganjar ya, yang dimana beliau tegas mengatakan tidak mau masuk kabinet Pak Prabowo. Tentu hal ini juga bagus sih, dimana PDI otomatis menjadi oposisi ya, dan keren banget itu. Nah lalu bagaimana tanggapan dari Gibran? Ini dia videonya. Soal nama calon menteri berkembang belakangan, jadi bergeser ke Ganjar Pranowo yang diisukan ditawari menteri, yang belakangan dibantah Gibran, wakil presiden terpilih. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Mas kalau Makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02 Mas. Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan, berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01 sama 0. Ya udah. Ya, makasih ya. Tapi di sini Gibran Raka Buming Raka mengatakan ya tidak tahu siapa yang menawarkan itu ya. Padahal di awal tadi beliau mengatakan di video yang pertama ya, ingin merangkul Ganjar dan juga Pak Anies. Tentu arti kata merangkul ini kan masuk ke kabinetnya gitu ya. Tentu menjadi seorang menteri lah, mau jadi apa lagi kan. Nah tapi di sini malah justru beliau mengatakan, lah siapa yang mengajak, siapa? Gue sendiri juga bingung sih ini. Sebenarnya lupa apa gimana gitu. Oh, kita lanjut lagi ke videonya.
AFP, Pok. Oh, ini apaan, Pok? Pok, gimana ya? Mana pompo sih? Bilang ini agak susah gua jadinya. Aduh. Pok, ngaro nasi sono, Pok. Tong-totoan begituan, Tok. Gua takutnya lagi lu ngeliat. Ini bini gua ngapa kayak orang stroke ini begini mangap-mangap gitu. Takutnya ntar pas laki lu pulang lu ditabokin pakai sendal debel. Pok, mending gua beres rumah, Pok ya. Yang ngadi-ngadi bae, Pok. Aduh. Iya, soal Gibran yang Gibran menanggapi Pak Ganjar ya Mas Irsu, yang Pak Ganjar kan menjawab pertanyaan wartawan ketika itu dan kemudian ditanggapi oleh Gibran, memang siapa yang nawarin begitu kan, siapa yang nawarin Pak Ganjar untuk menjadi masuk kabinet, untuk menjadi menteri, maksudnya seperti itu. Padahal ya nanti kita lihat konteksnya, kronologi dari kenapa Gibran sampai mengatakan seperti itu, tapi ini lagi-lagi dianggap sebagai kekonyolan diplomasi yang seperti itu begitu. Ya memang nggak layak lah, itu kesimpulannya sebenarnya untuk kelas wali kota saja kan, sebenarnya wali kotanya cuma wali kota 5 kecamatan ya Mbak ya di situ ya. Iya ya, 5 kecamatan dengan penduduk sekitar 500 sekian ya. 500. Ya ini ngurusin Indonesia yang dengan kompleksitas yang luar biasa begitu ya. Ini jangan-jangan ini nanti mirip kejadiannya kayak sopir truk yang kemarin membuat tabrakan beruntun di mana di pintu tol Halim gitu ya, gerbang tol Halim, karena kemudian penjelasan dari polisi ini kan truk dan dia tidak punya SIM gitu, harusnya SIM-nya B1 gitu ya. Memang gitu, kalau orang nggak punya kapasitas membawa beban yang terlalu berat. Ini kan sama kayak Gibran itu kita ibaratkan dari supir angkot kan gitu ya, untuk kelas di Solo tiba-tiba dia harus bawa trailer untuk Indonesia ini bahaya banget gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya bahwa kita akan dipimpin oleh Gibran itu, karena saya juga tidak bisa membayangkan kalau kemudian nanti Mahkamah Konstitusi meloloskan pasangan Prabowo Gibran gitu dan mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, dan tiba-tiba karena sesuatu sebab gitu Pak, kemudian Gibran harus menggantikan Pak Prabowo. Betul-betul cilaka bangsa ini. Iya ya, apalagi kalau Sandia merujuk ke perbandingannya, analoginya dengan supir truk tersebut, itu agak-agak mirip Mas Hersu, karena supir truk itu baru 18 tahun rupanya umur. Belum cukup umur ya, sebenarnya udah punya SIM, tapi SIM-nya mungkin SIM A lah baru ya. Iya, karena syarat dari SIM B1 itu adalah berusia 20 dan yang satu 22 tahun. B1 dan SIM B1 umum kalau tidak salah ya. 20 dan bagi ya. Iya, sama dengan umurnya ini, belum 40 tahun tapi dipaksakan begitu ya. Iya betul. Jadi kalau ngomong suka songong seperti si supir itu ngomong, katanya semua mobil yang rusak itu mau dibeli begitu kan. Oke, kok pas banget ya ini jadinya ya contohnya ya. Nggak bahaya tah menganalogikan Gibran. Kok bisa pas gitu ya analoginya, bisa pas gitu sama tragedi supir truk yang tabrakan beruntun. Iya benar kata Bung Rocky Gerung ya. Kalau memang belum cukup umur itu jangan dipaksakan gitu ya. Kalau menurut tanggapan kalian bagaimana teman-teman semua? Nah ini ada berita juga ya mengenai partai PSI yang katanya ada yang berbuat asusila kepada buzzernya gitu ya. Tapi coba kita lihat dulu videonya, ini dia. Petinggi PSI itu diduga melakukan kekerasan seksual atau perkosaan begitu ya terhadap seorang. Kita singgung ya. Seperti ini. Yang jelas selama ini PSI diam begitu ya, dan kemudian baru mencuat sekarang. Iya, awalnya karena aku ditawarkan untuk jadi pengurus PSI, saya merasa senang karena saya sangat membutuhkan pekerjaan untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Lalu pelaku menyuruh anak buahnya untuk menjadikan saya buzzer. Saya disuruh datang malam-malam dengan alasan tuntutan pekerjaan karena dijadikan buzzer. Saya disuruh datang ke DPD PSI Jakarta Barat, Green Garden, ruko lantai 3. Tapi pada saat saya datang ke sana, ini sepi, nggak ada orang. Tapi begitu sampai sana, nggak ada orang. Kejadiannya itu tanggal 29 November saya disuruh datang untuk ke Kopdarwil, dan kejadiannya ini untuk dijadikan buzzer saya tanggal 4 Desember 2020.
itu di tanggal 5 Desember di rumahnya Norman Jalan Jeruk Bali 1. Dia mengarahkan saya untuk keluar dari DPD. Jadi saya diarahkan di tempat lain, saya di drop di Indomaret dengan alasan suruh cari makan dulu karena ada makanan rekomendasi yang enak yang dia tahu. Tapi pas sampai sana saya dijemput sama pelaku, bukan balik ke DPD untuk urusan pekerjaan, saya malah dibawa kabur ke rumahnya. Saya udah berkali-kali saya berusaha untuk pulang. Saya minta tolong jangan. Minta harus lagi. Jadi ini seorang anggota calon legislatif yang juga dia saat ini berstatusnya itu adalah sebagai ketua DPC PSI Jakarta Barat begitu ya. Namanya Antoni Nurman. Nah, dia ini yang bersangkutan sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa beritanya begitu ya Mas Irsu. Kemarin itu dia cukup aktif begitu ya. Jadi menjadi saksi terus kemudian memastikan kemenangan untuk PSI dan sebagainya. Yang kita tahu memang untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu Grace Natali mendapatkan suara tinggi sekitar kalau tidak salah 193.000, itu cukup tinggi kalau di Jakarta. Kalau seandainya PSI itu lolos 4%, maka dia kemungkinan akan masuk ke DPR. Tapi kan ternyata tidak begitu ya Mas Irsu. Jadi ini adalah termasuk petinggi PSI yang aktif. Dia selain menjadi ketua PSI Jakarta Barat, dia juga ada di DPP PSI, yaitu di bagian sosial begitu. Astagfirullahaladzim ya, ini harusnya cepat segera ditindak ya, untuk dipenjarakan lah orang-orang seperti ini. Nggak pantas untuk berkecimpung apalagi menjadi bagian dari negara. Karena apa? Ini udah rusak nih, moralnya udah rusak banget nih ya. Dan juga ini keji banget ini, ada orang yang sangat membutuhkan pekerjaan malah justru dijadikan seperti ini. Untung saja mbaknya berani speak up ya, karena itu udah terjadi di bulan November ya, beliau tadi mengatakan kan. Dan ini baru rame sekarang gitu. Wah, luar biasa sekali ini. Ya untung saja lah PSI nggak masuk ke Senayan ya. Untung saja dia di bawah 4% gitu ya. Alhamdulillah banget sih. Oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan dari netizen? Ini dia videonya. PSI itu diduga melakukan kekerasan seksual atau perkosaan begitu ya terhadap seorang. Buset. Ampun dah. Sampai budget dilalap juga. Ya Allah, parah banget loh. Pesi. Ampun dah. Bajer, lu rawatin, lu bayar. Buset, lu timpe juga. Ampun. Iman, kuatin iman makanya. Jangan amin, digedein. Gile. Lagi rame. Gila, partai kebon kosong. Orang mau dijadiin bajer, terus dicabulin. Parah. Aduh. Bajernya sendiri aja mau diendohoin. Aduh, pantes dah lu gak masuk parlemen, pantes udah. Kelakuan lu begitu, lagi masuk parlemen. Ya, makanya kita nih hidup ya harus yang baik-baik dah. Pilih partai yang baik-baik dah. Ya, kalau partai-partai model begitu udah kagak bener dah. Aku partai anak muda. Calegnya nenek-nenek pakai kakek, gue liat bannernya kemarin. Orang mau jadiin bajer, mau tidurin kan gile. Partai apa tuh ya? Tahu nggak sih lu pada? Coba kalau yang tahu komen dah, ya. Kan kata lu partai kebun kosong bang. Ya bener nih kata Bang Coki, yang gak usah pilih dah partai yang kayak gitu nggak jelas. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.